selamat datang di PAK Podcast Anak Kos bareng aku, Melisa Anggraini. Tempatnya kalian semua bercerita tentang kehidupan kos yang amat menarik. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang kisah anak perantauan yang pastinya gokil banget nih. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya sangat-sangat menarik nih. Mereka merupakan mahasiswa semester 4 dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Maliku Saleh yang udah 2 tahun ngekos. Mereka pastinya punya cerita-cerita yang unik yang tentunya akan banyak dibahas nantinya dalam podcast. Nama narasumber kita pada hari ini itu ialah Muhammad Iqbal dan juga Mayang Elnamira. Halo. Mayang dan Iqbal nih katanya tadi punya cerita seru tentang hal-hal mistis yang tadi kita sebelumnya udah briefing buat cerita-cerita. Nah, aku mau nanya nih untuk Mayang dan Iqbal, kalian tuh merantau dari mana ke mana sih? Dan gimana sih pengalaman kalian pertama kali saat merantau di sini? Mungkin dari Abang Iqbal dulu? Boleh. Sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Iqbal, asalku dari Aceh Tamiang, lebih tepatnya di Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, ya asal saya dari Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kampung Sekera. Nah, jadi pengalaman aku pas lagi awal ngekos nih, sedih sih pas awal ngekos karena kan sebelum aku sampai di Losmawe ini aku cedera bahu nih, lebih tepatnya patah tulang, jadi kurang bisa menikmati suasana kos pada awal-awal semester, jadi sedih sih untuk di awal-awal semester. Wah iya ya, sedih juga karena di saat awal semester itu kan kita bisa mengeksplor tapi justru terhambat karena patah tulang. Oke, untuk Kak Mayang sendiri nih, gimana nih? Oke, kenali, nama aku Mayang Elnamira. Aku berasal dari Sumatera Utara, khususnya di Deli Serdang. Nah, awal ngekos di Lok Semawe, untuk aku kuliah mungkin sangat amat sedih juga. Pertama homesick, yang kedua juga awal-awal aku kuliah ini aku langsung sakit gitu kan. Nah di situ tuh sebenarnya sakitnya ini sih hal sepele gitu, tapi aku nangis, aku minta pulang sama mama, aku juga disuruh pulang waktu itu, disuruh kayak ya udahlah daripada repot di sana sendiri nangis sendiri, kayak udah pulang aja, masuk aja ke universitas swasta nantinya kayak gitu. Tapi kalau diingat-ingat kayak gini konyol kayak gitu. Awal-awal kuliah yang konyol sih. Iya, pastinya kan kita sebagai anak kos ya memulai kehidupan baru yang tadinya setiap malam berkumpul keluarga, tapi kali ini kita harus sendirian. Nah, sebagai anak kos nih, biasanya kalau mahasiswa pasti ada kata kura-kura dan juga kupu-kupu. Untuk Bang Iqbal sendiri nih, tipe yang mana? Kura-kura atau kupu-kupu? Aku sih lebih dominan ke kura-kura, kuliah rapat. Jadi aku kurang ada di kos, jadi setiap hari kemungkinan besar itu ya aku kalau nggak di Unimal ya di Warkop untuk bahas proker-proker yang akan kami jalani ke depannya gitu. Untuk Kak Mayang sendiri nih? Oh, kalau aku sih kebalikan dari Iqbal ya. Aku mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, karena kupu-kupu juga aku ini tipikal manusia yang gampang sedih kayak gitu kan. Kawanku kebetulan mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Nah, jadi aku tuh kan gampang sendiri kayak gitu kan, sering sendiri di kos. Jadi itu juga jadi pemicu sih buat aku sedih di kos sendirian kayak gitu. Wah, perbedaan yang amat sangat berbanding terbalik nih ya. Ngebahas pertama kali ngekos. Kalian masih ingat nggak hari pertama ngekos? Gimana perasaan waktu itu? Lebih excited atau lebih ke melo? Untuk Kak Mayang nih mulai. Boleh. Kalau aku ya dari rumah itu jujur excited. Tapi pas waktu udah sampai sini baru kerasa kali kayak kok sepi kali ya rumah ini, ruangan ini, kok nggak ada lagi suara
berantem-berantem sama adik, kayak mau lihat TV itu harus rebutan remote dulu kayak gitu untuk dapat channel yang kita mau kayak gitu. Nah terus itu untuk apa kok nggak ada lagi ya suara mama yang nyuruh-nyuruh bangun kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Mungkin lebih ke waktu ya, karena seiring berjalannya waktu pasti akan berjalan seperti biasa aja gitu. Untuk Bang Iqbal nih gimana? Mungkin aku juga bisa dibilang hampir sama lah sama Mayang ya, karena aku juga nyampe sini mellow. Kayak seperti yang aku bilang tadi, karena aku juga sampai sini lagi kondisi patah tulang. Jadi kurang bisa menerima nih situasi dimana aku harus bisa hidup sendiri. Tiba-tiba diantar orang tua ke sini, maghrib itu ingat kali. Sepulang orang tua itu kayak merasa kok sunyi kali. Keramaian itu ada, cuman kayak sunyi, ada banyak yang hilang nih. Jadi lebih ke sedih sih di awal-awal nyampe ke sini karena ditinggal oleh sosok para orang tua. Jadi apapun yang kita lakukan harus sendiri, nggak bisa nih. Mak, nanti cucikan ini ya, minta tolong ini. Mak, nanti masak ini ya, nggak bisa lagi. Jadi semua sekarang udah harus pribadi sendiri yang buat. Pastinya berat banget lah, karena sebagai anak laki-laki yang biasanya tuh apa-apa ibu, dan kali ini anak laki-laki yang kali ini anak laki-laki yang kayak Bang Iqbal ini harus benar-benar mandiri, harus benar-benar apa-apa sendiri, nyuci sendiri, makan sendiri juga. Atau butuh ditemani sama pacar? Sendiri bisa sih. Kalau butuh bisa calling-calling aja kayaknya ya. Boleh. Oke, bicara tentang makanan nih, pastinya kan identik banget lah dengan makanan. Orang kita sehari-hari juga makan ya kan. Apa sih makanan andalan kalian waktu akhir bulan? Untuk Bang Iqbal nih gimana? Aku lebih nggak ada sih untuk makanan akhir bulan gue, karena tiap hari itu bagiku akhir bulan. Jadi ya mentok-mentok emang kalau lagi nggak megang uang ya pasti goreng telur mata sapi atau enggak beli mie instan. Mentok-mentok itu aja. Ya itu yang mudah dibuat, itu yang cepat saji. Yang penting tenaga ada, bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Bener-bener makan terbang ini kayaknya ya. Apa yang dapat itu yang dimakan. Untuk Kak Mayang nih gimana? Ya kebetulan aku juga uang jajannya per bulan ya. Jadi kalau akhir-akhir bulan kayak sekarang ini kerasa banget udah apa ya, hidup itu di antara bisa makan apa enggak kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin makanan akhir bulan, aku lebih prepare tempe sih. Di sini tuh tempe bisa dapat harga 1.000 ya, Kak. Dan 1.000 itu bisa untuk 3 kali makan kayak gitu. Nah, dari tempe juga bisa dapat protein. Itu sih kalau makanan dari aku. Bener sih, kalau aku pribadi juga ngerasain ya kan, gimana harga tempe di sini tuh emang murah. Jadi kita pasti lebih milih untuk beli tempe yang jelas sehat dan juga murah daripada mie instan yang harganya lumayan gitu. Tapi kita juga nggak instan banget, toh juga dimasak, ya kan. Nah, ngebahas tentang setelah makanan nih, pasti tadi ada bahas tentang keuangan. Nah, gimana sih cara kalian sebagai anak kos mengatur keuangan agar cukup sampai akhir bulan ya gitu? Mungkin Kak Mayang bisa diceritakan? Oke, kalau aku kayak tadi ya, udah uang jajan per bulan. Nah, kalau biasanya tuh kita anak kos nih kebanyakan beli di Arifa ya. Nah, beli di Arifa tuh biasanya aku catat ini apa-apa aja yang mau aku beli kayak gitu. Mulai dari sabunnya dulu, terus peralatan aku mandi dan mie instan juga termasuk sih aku beli di situ kayak gitu. Biar supaya nggak boncos di di belakangan harinya. Karena kalau misalnya kita udah habis duit duluan, terus tiba-tiba sabun kita habis, kayak pasti bingung kan, nih Bener-bener. mau nyuci baju nih kayak mana kayak gitu. Dari Iqbal nih gimana? Nah, untuk aku sendiri sih lebih agak sedikit berbeda nih sama Mayang, karena aku nggak dikirim bulanan. Mungkin aku sekitar 5 hari sekali atau beberapa hari sekali tergantung pengiriman dari orang tua. Misalnya aku 100.000 itu untuk 5 hari, jadi ya per 5 hari itu kirim. Kalau untuk cara ngatur keuangan itu aku lebih ke budgetin sih untuk pengeluaran per harinya. Untuk pengeluaran per hari itu aku taruh di maksimal harga 20.000. Misalnya aku udah pakai uang di siang hari itu 10.000, jadi di malam harinya aku bisa gunakan uang tuh 10.000 lagi.
kalau aku pakai di siang hari 5.000, malamnya aku pakai 5.000, sisa 10.000. Nah 10.000 itu aku tabung, pokoknya per hari itu aku kasih budget maksimal itu 20.000, nggak bisa lebih. Nah untuk kayak sabun, mie instan dan segala macam keperluan anak kos tadi, aku lebih prepare bawa dari kampung halaman sih. Kalau habis pun aku mungkin bisa telepon orang tua untuk dikirimin nih. Jadi lebih hemat di sini, bisa uangnya kita gunakan untuk hal-hal lainnya. Wah, keren banget. Aku mau pengen kasih applause sebanyak-banyaknya nih buat anak kos. Karena emang ternyata anak kos tuh keren-keren banget ya dalam mengatur keuangan, makanan, dan lain-lain. Nah, ngebicara tentang kos, kalian kan udah ngekos selama 2 tahun nih. Nggak mungkin kan nggak ada kejadian lucu. Jadi ada nggak sih kejadian lucu yang terjadi di kos kalian? Entah dari tetangga kos atau dari kamar kos sendiri? Boleh, kalau dari aku sih lumayan banyak ya. Mulai dari aku baru bangun tidur, tiba-tiba ada yang ribut nih di belakang rumah. Rupanya itu ibu kos dan anak kos yang ada sedikit miskom, saling salah-salahan, tapi sambil kejar-kejaran nih pakai parang. Nah itu menurutku lucu sih, cuman kalau pas kejadian ya seram. Dan juga bapak kos yang lumayan aneh ya menurutku, karena ketika mungkin aku sering masak mie instan tuh di malam hari, jadi kompor kami itu bunyinya itu lumayan gede. Jadi ketika dihidupkan, gede suaranya. Jadi bapak kos ini bilang selalu jerit, jangan perkuat suaranya, kecilin. Jadi kalau dikecilin itu suaranya kecil, apinya pun kecil. Jadi masak minyak lama. Iya benar. Mungkin itu sih kejadian lucu dari aku ya. Kak Mayang nih gimana? Kalau misalnya ngomongin cerita lucu di kosan pasti banyak banget ya Kak. Karena kami juga ngekos tuh satu circle kayak gitu. Pasti sefrekuensi banget lah kayak gitu. Terus tapi kalau ngomongin hal-hal lucu, ada nih satu kejadian yang setiap bulannya tuh pasti kejadian kayak gitu. Disclaimer dulu, ini enggak untuk ditiru ya. Nah, jadi kami tuh kan ngekos tuh di perumahan kayak gitu. Nah, setiap bulannya itu ada ditarik iuran 20.000 untuk uang keamanan. Nah, dari 20.000 itu setiap tanggalnya itu kami kalau misalnya udah mau ditagih kami langsung ngumpet kayak gitu. Nah, kalau misalnya uang itu ngetok-ngetok Assalamualaikum, ya udah pintu kami kunci, kami matikan lampu. Itu kami ketawa-ketawa di dalam uang itu tuh, ya udah kami biarkan aja di situ. Waduh, agak serem gimana ya, takutnya nanti tiba-tiba digedor gitu kan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih, tadi ada sedikit aja tentang mistis. Pastinya nggak asing dong, sebagai anak kos itu pasti ada hal mistis yang terjadi di kosnya. Untuk Bang Iqbal dan juga Kak Mayang, ada nggak sih cerita mistis yang lagi atau pernah dialamin pada saat ngekos, baik kosan lama atau bahkan kosan yang sekarang? Siapa duluan? Bisa nih dari Kak Mayang dulu lah. Boleh. Kalau kami sih ya, pertama-tama ngekos di situ tuh banyak memang kejadian-kejadian aneh, mulai dari bau atau hal-hal yang nggak mungkin bisa kita nalar pakai logika kayak gitu Kak. Mulai dari apa tuh namanya, bau darah, bau sirih, bau serai, kayak di malam hari tuh sering kali kejadian-kejadian yang kayak gitu. Bahkan ada di satu titik ini apa namanya, galon, tutup galon itu lompat sendiri kayak gitu, dan itu tengok di mata kepalaku sendiri kayak gitu sih. Itu kayak nggak mungkin kayak gitu, padahal nggak ada angin, nggak ada binatang-binatang yang lewat di situ kayak gitu. Serem juga ya kalau tiba-tiba kayak gitu. Nah, untuk Bang Iqbal nih, ada nggak sih cerita mistisnya? Alhamdulillahnya sejauh ini aku nggak pernah alami hal mistis ya. Beruntung, menurutku itu beruntung. Betul. Karena aku sendiri agak takut dengan hal-hal mistis. Jadi alhamdulillah kali di sini emang nggak ada pernah dijumpai sama hal-hal gaib seperti itu. Udah nih. Udah. Tadi kan kita ada sedikit menyinggung nih masalah homesick, masalah sedih. Pernah nggak sih kalian merasa pengen nyerah atau pengen pulang aja gitu? Mungkin dari Kak Mayang nih bisa diceritakan.
Kalau homesick udah yang aku ceritakan di awal tadi, aku orangnya homesick parah, apalagi kalau nggak ada kawan kayak gitu ya. Terus kalau misalnya pengen pulang untuk yang betul-betul pulang, sejauh ini enggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya pulang rindu sama orang tua, apalagi kalau kita nih sekarang udah banyak tugas ya Kak, apalagi Ya, udah benar. deket-deket mau UAS ya, pasti kayak udah mau UAS, presentasi, tugasnya juga numpuk, kayak aku tuh pengen mak tolong kayak gitu. Iya, Terus iya, juga tahu. bangun tidur tuh pengen kayak langsung udah ada makanan di meja kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kita anak kos, bangun tidur tuh kalau alarm itu lupa setelnya pasti nggak bangun kayak gitu. Nah, kita berharap bangun itu ya dari alarm itu tadi kayak gitu. Ya itulah rindu sama orang tua sih jujur. Bener sih, belum lagi kalau alarmnya nanti udah itu ya, tapi kita juga nggak bangun Lewat ya. karena kita sendiri juga kan tidurnya jam berapa, harus Iya. bangun jam berapa, jadi itu agak-agak gimana gitu kan. Nah untuk Bang Iqbal nih, pastinya ada lah rasa kayak gitu ya. Tadi kan Bang Iqbal anak laki-laki yang biasanya apa-apa orang tua, tiba-tiba harus benar-benar sendiri nih di sini. Mungkin bisa diceritakan Bang Iqbal? Aku pasti lebih tepat di semester 1 ya. Aku homesick parah. Kalau bisa seminggu sekali pulang ya seminggu sekali pulang. Cuman seiring berjalannya waktu ya mulai bisa menerima keadaan. Jadi alhamdulillah kayak sekarang di semester 4 ini aku belum ada pulang kampung sama sekali. Walaupun kampung halamanku dekat, sekitar 3 jam atau 4 jam dari Rosmawe ini, ya karena kayak dibilang Mayang tadi, tugas banyak di sini dan juga kebetulan aku ini mahasiswa yang kura-kura. Jadi kan kuliah rapat. Jadi nggak, tugas harus diselesaikan dan kegiatan harus diselesaikan. Jadi agak lumayan payah nih balik ke kampung halaman. Mungkin ya kayak bulan puasa, raya haji atau raya Idul Fitri lah sekarang bisa balik kampung lagi. Iya, mungkin untuk yang rumahnya dekat Iya. bisa seperti itu. Tapi kalau untuk yang rumahnya jauh pasti akan berpikir lah 2 kali. Belum lagi ongkos, makan, dan capeknya itu kan, itu pasti terasa banget. Nggak terasa nih kita udah di penghujung cerita. Nah, tapi sebelumnya boleh loh diminum dulu. Nanti kan haus gitu, jangan ditahan-tahan. Boleh. Takutnya nanti kan keserutan gitu. Nah, kita ada Q&A dari DM Instagram. Nah, ini nih ada Q&A yang dikasih oleh teman kita lewat DM Instagram, yaitu dari @artika_dwi_putri. Kenapa sih anak kos dominan sering sakit? Ini siapa sih yang bisa jawab duluan nih? Boleh deh aku yang jawab ya. Menurut aku pribadi sih, yang pertama itu dari segi pola makan ya. Pola makan kita anak kos itu nggak sehat. Ya tiap malam itu konsumsi Indomie, ya minsan pada umumnya. Yang kedua itu juga dari segi olahraga pasti anak kos ini jarang olahraga. Yang ketiga itu pasti dari segi pola tidur kita yang kurang. Iya, benar. Karena tugas yang numpuk nih biasanya besok dikumpul tugas malamnya buat. Jadi di situ pasti banyak dari mahasiswa-mahasiswi ini begadang. Jadi mungkin itulah 3 menurutku yang nggak salah satu sih pemicu dari anak kos ini sering sakit. Nah, untuk Kak Mayang nih, kan biasanya yang sering sakit tuh perempuan ya. Karena kayak kita tengok aja di rumah sakit tuh banyak perempuan. Jadi pengen banget lah tahu tanggapan Kak Mayang tentang hal ini. Boleh Kak Mayang? Boleh. Kalau misalnya anak kos ini betul yang dibilang Kak Meli identik sama keluar masuk rumah sakit nih ya Kak. Ya, Nah benar. itu karena itu tadi sih, karena ya itu tadi ya, keluar anak kos ini identik sama yang namanya keluar masuk rumah sakit ya Kak Meli. Apalagi aku jujur salah satu yang relate sama anak kos ini sakit. Karena apa? Karena semenjak menjadi anak kos, aku ngidap yang namanya asam lambung kayak gitu. Mungkin faktornya itu karena kurang makan ya. Di rumah itu aku betul-betul yang kalau nggak makan itu dimarah sama orang tuaku. Nggak sarapan itu aku juga dimarah. Nah di sini itu makan itu ya kita rangkap ya jadi 1 kali Iya, atau 2 jadi kali makan gitu ya. siang dan malam dicampur. Iya betul kayak gitulah. Jadi terus juga faktor kayak yang dibilang Bang Iqbal olahraga. Nah aku nih
tipikal yang milih tidur seharian daripada olahraga. Terus juga faktor begadang. Kalau di rumah aku tuh tidur jam 10. Di sini tuh aku tidur jam 12, jam setengah 1. Kayak karena nggak ada orang tua kan yang marahi kita, yang ngatur kehidupan kita kayak gitu sih. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa anak kos ini tadi identik sama yang namanya sakit. Bener banget sih, karena ya faktor olahraga. Bener banget ya, karena dari faktor olahraga, makanan, dan juga pola tidur yang tidak benar itu memang memicu sakit. Jadi ya gimana caranya kita sebagai anak kos jangan sampai lah membuat orang tua kita yang di kampung ini khawatir. Nah, kita lanjut dari @Afi Faujan. Pernah nggak sih kalian masak nasi tapi nasinya kering karena lupa kita cabut? Ini biasanya laki-laki nih yang paling sering kayak gitu. Mungkin dari Bang Iqbal nih, gimana tanggapannya? Kalau dari aku sih pasti sering ya. Kalau ya kayak gitu aku biasanya kalau nggak suruh kawan kos masak ulang atau nggak dibuang. Karena kan biasanya kalau di rumah aku kayak gitu udah dimarahi sama orang tuaku. Biasanya kalau kayak gitu ya dikukus. Nah, kukusnya ini lumayan ribet. Jadi kita kan anak kos nih nggak punya perlengkapan yang cukup nih. Ya perlengkapan seadanya lah. Ya jadi mau nggak mau paling dibuang nih kalau dari aku ya. Mubazir ya kayaknya. Mubazir. Karena kita membeli beras tapi harus seperti itu. Kalau bisa jangan sampai kejadian lagi ya Bang Iqbal ya. Nah, kita lanjut nih kepada Kak Mayang. Kak Mayang sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian itu? Pernah, pastinya pernah. Itu sebetulnya bukan karena lupa nyabut ini ya, colokannya ya, tapi karena pengen menghemat untuk masak nasinya sedikit. Tibanya pas waktu udah matang dibuka lah, kok cuman kerak kayak gitu. Iya bener, itu sering banget loh terjadi memang. Mungkin tips dari aku nih Bang Iqbal, bisa tuh sebenarnya si beras itu kita kerok dulu, terus kasih air lagi, nanti dia bakal jadi nasi lagi kok yang enak. Oh iya. Iya bener Kak. Tips baru sih ini. Kayaknya teman-teman yang lain bisa nih ikutin cara dari Kak Mayang karena pastinya berguna kan bagi anak-anak kos. Soalnya mubazir kan. Iya benar sekali. Oke nih, ada Q&A terakhir dari @sxnc. Gimana cara anak kos menjaga moodnya agar tetap happy? Ini kayaknya relate banget nih, karena kan kita sebagai anak kos yang harus menjaga mood kita gitu kan, harus tetap happy, harus tetap sumringah gitu kan, harus tetap ketawa depan teman-teman. Karena walau gimana pun juga jangan sampai nih mood kita jadi energi negatif buat orang lain. Dari Kak Mayang sendiri nih, ada nggak sih tipsnya? Kalau aku sih jujur moodku selalu happy ya. Soalnya itu tadi kawan-kawanku juga yang satu sefrekuensi sama aku. Terus juga mungkin kalau misalnya lagi kesel, lagi banyak tugas kayak tadi yang bikin mood kita hancur, itu tips dari aku, karena aku pencinta es krim apalagi rasa coklat ya. Jujur aku itu sih makan yang manis-manis kayak makan es krim atau makan coklatnya langsung kayak gitu. Itu sih. Waduh, es krim lagi. Kayaknya emang anak-anak Gen Z ini apa banget ya sama es krim, sampai nih toko es krim ada di mana-mana gitu kan. Nah, tadi kan dari Kak Mayang udah, sekarang dari Bang Iqbal nih, gimana sih tanggapannya mengenai hal ini atau tipsnya gitu? Nah, untuk tips dari aku nih biar mood terus happy ya, aku sering minum kopi. Karena dengan minum kopi aku rasa aku senang. Kalau nggak minum kopi ya minum susu saset atau susu kemasan yang biasa dijual di warung-warung, atau kopi yang saset atau kemasan juga. Itu membuat aku yang dari awalnya sedih atau gimana jadi moodku lebih happy. Dan juga dari segi pertemanan juga menurutku itu salah satu faktor utama untuk menjaga mood. Karena ketika aku keluar duduk nih nongkrong sama kalian, pembahasan kalian seru. Nah, di situ juga bisa salah satu faktor penyebab moodku jadi bagus. Nah, kalau misalnya ya moodku lagi nggak bagus, aku nongkrong di sini ya aku lagi diledekin, dijelek-jelekin lah. Nah, mungkin di situ moodku lebih kurang bagus. Jadi salah satu faktor itu di lingkungan juga. Salah satu faktor Benar, untuk benar. biar mood itu jadi
bagus terus. Dan sedikit disclaimer ya teman-teman, untuk yang penderita asam lambung janganlah sering-sering minum kopi. Untuk Bang Iqbal sendiri tadi kan dia udah bilang kalau dia tuh nggak ada sakit. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain yang punya sakit lambung tuh jangan keseringan minum kopi. Nah, dari semua pengalaman yang ada nih, apa sih hal yang paling disyukuri dari setelah ngekos? Mungkin dari Kak Mayang nih, boleh kasih tanggapannya? Hal yang paling aku syukur ya setelah menjadi anak kos tuh aku jadi lebih banyak belajar sih Kak. Salah satunya tuh belajar mandiri. Terus belajar mandiri dari segi ngatur keuangan, ngatur waktu, ngatur kesehatan juga tentunya ya. Karena kita tinggal sendiri di sini. Iya, Terus aku juga lebih menghargai waktu kayak gitu. Apalagi waktu kalau misalnya kita lagi pulang kampung kayak gitu kan. Dulu kalau di rumah tuh mungkin biasa aja kumpul keluarga ya, tapi pas waktu kita udah jadi anak kos di sini, kita balik lagi ke rumah baru kerasa kayak inilah waktu, inilah kesempatan kita bisa kumpul lagi nih di keluarga kita, bisa makan bareng lagi kayak gitu kan, bisa cerita-cerita lagi, bercanda sama orang tua, sama adik, sama abang kayak gitu. Itu sih mungkin dari aku. Jadi lebih menghargai waktu ya. Betul. Bareng keluarga. Karena sebelumnya kan kita kayak alah tiap hari juga ketemu, tapi sekarang juga harus nunggu 1 semester baru bisa ketemu. Menghargai makanan juga. Nah, benar juga. Karena kayak di kos kan kita makannya tadi ya seadanya Iya, banget. betul, Pas di betul. rumah pasti orang tua menyiapkan yang terbaik untuk anaknya. Nah, untuk Bang Iqbal nih, ada nggak sih hal yang paling disyukuri? Hal yang paling aku syukuri ya, aku lebih jauh hidup mandiri di sini. Yang dulunya mungkin kayak baju itu mamaku yang masih nyuci. Alhamdulillah sekarang aku udah bisa nyuci sendiri, masak nasi sendiri, dan apapun itu aku lakuin sendiri. Mungkin agak sedikit sama Mayang, aku lebih bisa menghargai waktu, uang, makanan, dan bisa lebih menghargai satu sama lain antara kita dengan yang lainnya. Nah dulu aku itu kayak uang, aku agak suka menghambur-hamburkan uang karena juga aku dulu waktu SMA aku kerja jadi ada uang, lebih menghambur-hamburkan uang. Jadi tiap malam itu nongkrong, ya udah beli ini beli Foya-foya ini, ya. tanpa ada batasan. Iya, benar. Nah setelah aku jadi anak kos, nggak bisa lagi pakai sifatku yang lama, Betul. harus berubah. Nah kayak untuk makanan juga tadi lebih bisa menghargai makanan. Kalau di rumah aku dulu payah ini. Kalau mama masak kan, masak nggak sesuai dengan kemauanku, ya udah mau nggak mau ya beli. Iya, Kalau nggak benar. mie instan atau apapun yang lewat ya dibeli. Cuman ya sekarang apa yang bisa dimakan itu aku makan. Iya. Mau rumput digoreng itu aku makan. Setuju banget sih, karena kayak sedih juga ya. Kita jadi ketika kita pulang kampung, kita melihat orang tua kita yang benar-benar kayak excited banget gitu menunggu kehadiran anaknya, anak tersayangnya nih, apalagi kayak Bang Iqbal tadi kan. Karena kayak dari aku pribadi nih yang juga anak kos di sini 2 tahun, pastinya ngerasain itu banget. Apalagi kayak ketika aku pulang kampung, orang tua tuh selalu nanya, "Kakak mau dimasakin apa? Kakak mau makan apa hari ini?" Itu benar-benar hal yang menurut aku kayak, oh ternyata orang tua aku tuh sayang itu gitu sama aku. Nah, oke, terima kasih nih buat Kak Mayang dan juga Bang Iqbal yang udah menyempatkan waktunya hadir di PAK. Terima kasih atas tips dan triknya untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman selalu saksikan PAK Podcast Anak Kos. Dimanapun kalian berada, kalian bisa mendengarkannya kapanpun dan dimanapun. Kalau teman-teman punya kisah menarik lainnya tentang anak kos, teman-teman bisa kirim melalui DM Instagram kita Podcast Anak Kos. Siapa tahu episode berikutnya teman-teman yang akan kita undang untuk hadir di podcast kita hari ini. Jangan lupa dengerin episode-episode berikutnya dari PAK Podcast Anak Kos. Podcast Anak Kos, teman sepi di saat ngekos. Terima kasih.